Ibadah Tahun Baru 2021 GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan dengan tema Keseimbangan Hidup Kristen. Jumat Pahing 1 Januari 2021. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan kedua, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Pertiwi mulia, limpah dengan anugerah. Haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, semarak berseri. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih setia Allah besertamu. Dan besertamu juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang, agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup, agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Kita bersama menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Srengenge nyunarkan timulyo, angine mipit kana reno. Manu ing ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyungut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Kami yang lalai.
phát tờ ơi. Ôi! Ôi! Đi cơ về pha lên! Ôi! 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 Đi đây, cần phải pha đây. Cô là gì? Mi. Cô đâyอยู่แล้วคุณเดี๋ยวผมมีคุณละจี Most of the time, when we see something cruel and repulsive on the net, we are left with a bitter feeling of helplessness. A feeling that there is nothing we can do to change the fate of the poor victims we see on the screen. But in the case of this film, it's different. There is something you can do. And your help is most precious, because it can change the course of history for thousands of innocent victims. Our story begins in the rainforest of Indonesia. Here, the macaques have evolved for millions of years. They live in complex social groups with strong relationships between the individuals. They are agile, intelligent, and communicate a lot through facial expressions, grooming, and care for one another. Every year, it is estimated that more than 3,000 macaques are captured from the wild in Indonesia. This is usually done by wounding the mother, forcing her to abandon her offspring. Most babies are used for research by international pharmaceutical groups or universities. The others are sold on the local markets to become pets in private homes, or to become topping monyets, the performing monkeys.
Training to become a Topeng Monyet takes 4 to 6 months, with 4 to 6 hours of daily torture to learn how to stand upright and perform simple tricks. Once ready, the macaque is rented by the day or sold to a third person who will pay for the cost and make some extra by having the monkey perform in the busy streets of Jakarta or other large cities. Those macaques who survive will perform 5 to 10 years before becoming aggressive and uncontrollable. They are then sold to specialized restaurants for amateurs of exotic cuisine. Mari kita masuk dalam keheningan. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih, kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Umat disilakan untuk mengaku dosa secara pribadi. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. O Allahku, jenguklah diriku. Oh Allahku, jenguklah diriku. Ujilah hati dan pikiranku. Berdosa dan cemar, sucikan dan kanku benar.
tetaplah bagimu, karena kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Ya Tuhanku, hidupku terimalah kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Umat saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Mari kita menyatakan salam namaste. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Kita ungkapkan nyanyian kesanggupan kita oleh Kidung Pasaman Kristen 89 pada ingkang sepisan lan kalih pasrah. Gusti kawula ngaturken badan nyawa kawula, mugi paduka slametken kawula kagungan tuwa pingasusaha kula marep nunggil paduka Gusti mur ben tresno kula pasrah paduka. Datan wonten andhenamu paduka Gusti mila kawula kumandhel pasrah kang trus ing
Gusti murbeng tresno kula pasrah paduka. Ibu, Bapak, dan Saudara, saatnya kita bersama menerima sabda Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2021. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikir kita menerima sabda Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang tahun 2020. Bersyukur untuk Allah Immanuel. Itu juga yang terus kami yakini bahwa di tahun 2021 anugerah-Mu Allah Immanuel juga nyata bagi kami, sehingga kami tegap melangkah di tahun 2021, terus tegar menapaki perjalanan hidup yang Tuhan izinkan, biarpun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi melalui bekal sabda-Mu, kami menjadi yakin dan percaya bahwa anugerah-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu terus nyata di tahun 2021. Saat ini kami menyediakan hati dan pikir menjadi tanah yang subur untuk menerima taburan benih sabda-Mu. Taburkanlah ya Allah, sehingga boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, ada waktu untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Aku melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Allah. Syukur pada Allah. Mazmur antar bacaan diambil dari Mazmur 8 yang diberi judul Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu
di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan 2 diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6a. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan menghasilkan buah. Haleluya. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Injil Matius pasal 25 ayat 45. Ayat ini akan menjadi nas kita. Dan melalui bacaan yang kita baca di hari ini, kita akan dituntun dengan tema di ibadah awal tahun ini, keseimbangan hidup Kristen. Keseimbangan hidup Kristen. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan, apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan ini? Secara sempit, hal iman selalu diterjemahkan dengan hal-hal ritual, seperti ibadah, doa, baca Alkitab, dan seterusnya. Tentu hal ini menjadi bagian di dalamnya. Namun bukan hanya itu. Kita perlu melihat kehidupan ini secara utuh di dalam karya penciptaan Allah yang utuh, yang holistik. Allah menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini, manusia, alam, binatang, semesta. Manusia bagian dari ciptaan Allah yang baik dan selalu memiliki keterhubungan dengan ciptaan Allah yang lain. Namun, keterhubungan itu tidak berpusat kepada manusia. Inilah sebabnya manusia menjadi abai dengan kehidupan di luar dirinya ketika manusia menerjemahkan
bahwa seluruh kehidupan ini berputar dengan berpusat pada dirinya. Alam dieksploitasi demi selera dan hawa nafsu manusia. Alhasil kita melihat kerusakan alam yang luar biasa. Binatang pun dieksploitasi sedemikian rupa demi kesenangan dan kepuasan manusia belaka. Alhasil, penyiksaan binatang makin marak demi pertunjukan kesenangan manusia. Punahnya spesies binatang karena ketidakpedulian manusia. Lalu bagaimana dengan sesama manusia? Kehadiran manusia lain seringkali dianggap sebagai saingan untuk dapat lebih menguasai dan memanfaatkan ciptaan yang lain. Alhasil, keserakahan, kejahatan dan kemarahan mewarnai relasi manusia dengan sesamanya. Kita dipanggil untuk menciptakan keseimbangan hidup agar tanggung jawab kita atas kehidupan ini dapat kita wujudkan. Keseimbangan hidup inilah yang perlu kita upayakan dalam penghayatan iman. Pertanyaannya, mengapa penghayatan iman? Karena hanya di dalam cinta dan karya keselamatan Kristus kita dimampukan mewujudkan pemulihan dunia yang dipercayakan Allah kepada kita, saya, ibu, bapak, saudara, untuk terus diperjuangkan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan, penghayatan iman ini pun tergambar dalam Injil Matius yang mengisahkan tentang penghakiman terakhir. Apa yang menjadi ukuran dari penghakiman tersebut? Bagaimana manusia melakukan perannya dalam kehidupan bersama? Bagaimana ia bersikap kepada sesama? Injil menuliskan bahwa penghakiman itu didasari pada perlakuan manusia kepada mereka yang paling hina. Mengapa demikian? Yesus hendak mengoreksi definisi saudara atau sesama bagi orang Yahudi. Mereka yang disebutkan Yesus ini adalah sekelompok orang yang diabaikan dan tidak diperhitungkan. Namun bagi Yesus, sikap manusia terhadap sesamanya adalah bentuk cinta dan ketaatan manusia kepada Allah. Inilah penghayatan iman kita di dalam Kristus, yaitu kemauan dan kemampuan kita memperlakukan orang lain di dalam kasih dan penghargaan. Menempatkan diri sebagai rekan dalam pengembaraan hidup. Hidup bukan soal kebutuhan dan kepentingan saya, tapi juga tentang orang lain dalam pergumulannya dan berperan di dalamnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan, bagaimana sikap manusia dengan ciptaan yang lain? Mari kita melihat bacaan kita di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6a yang menulis tentang langit dan bumi baru. Yohanes menulis sebuah pengharapan langit bumi baru yang Allah anugerahkan untuk memulihkan langit dan bumi yang rusak. Merujuk pada ayat 1 dan 2, muncul pemahaman bahwa langit dan bumi baru turun dari surga setelah langit dan bumi yang pertama dihancurkan. Pemahaman ini membuat manusia mengabaikan langit dan bumi yang ada sekarang atau dalam tanda kurung lama. Jika langit dan bumi yang dihuni saat ini porak-poranda dan rusak parah, itu tidak menjadi masalah, karena nanti akan diganti yang baru dan baik.
Sama halnya seperti kita memakai barang sepuasnya dan jika rusak dan tidak berfungsi lagi dengan baik lagi, itu tidak menjadi persoalan karena bisa digantikan dengan yang baru. Akibatnya, manusia tidak peduli dengan langit dan bumi yang ada sekarang dan terus melakukan perusakan demi kepuasan, kesenangan, dan keserakahan dirinya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian dua bacaan ini memberi pemahaman kepada kita tentang menjalani hidup seimbang. Mari kita pahami dan jalani keseimbangan hidup Kristen menjadi cara hidup yang bertanggung jawab, bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Bukan saja untuk hidup manusia, tetapi juga untuk alam semesta dan isinya. Tugas yang tidak mudah, bukan? Ya, memang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Kita memulainya dari gaya hidup yang ramah terhadap kehidupan itu sendiri sebagai panggilan iman. Melihat hal ini sebagai panggilan hidup iman Kristiani menjadi sangat penting, sehingga kita melakukannya bukan hanya karena peduli alam, peduli sesama, peduli binatang, namun perwujudan kehendak Allah di bumi ini. Ini hal prinsip yang memengaruhi dan mendasari keputusan dan tindakan kita. Ini bukan soal tren gaya hidup yang meriah sesaat dan menghilang kemudian dengan cepat. Namun inilah gaya hidup kita di bumi sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan. Cara hidup yang terus-menerus diperjuangkan sampai pada pemulihan sempurna itu dihadirkan dan penghakiman itu dinyatakan. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan, saatnya kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk sabda-Mu yang menyapa kami, bagaimana kami mewujudkan keharmonisan hidup, baik dengan sesama manusia maupun makhluk lain. Kiranya itu menjadi bekal bagi kami untuk menjalani sepanjang tahun 2021 nilai-nilai relasi yang harmonis, yang serasi, yang penuh toleransi mewujud nyata. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang secara serius berupaya menangani dan menanggulangi pandemi virus corona. Tuhan rahmati, restui upaya-upaya serius yang diwujudkan, baik melalui pengadaan vaksin maupun obat-obatan untuk pencegahan pandemi virus corona. Terkhusus bangsa Indonesia, Tuhan berkati pemerintah dari pusat hingga daerah yang juga secara sungguh-sungguh serius menangani pandemi virus corona ini. Biarlah kami sebagai masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga menanggapi secara serius dengan memperhatikan instruksi petunjuk dari pemerintah pusat hingga daerah, hingga kami juga menjadi bagian yang terlibat untuk pencegahan pandemi virus corona. Berkati aparat keamanan yang juga secara sungguh-sungguh menegakkan disiplin protokol kesehatan, mengawal kebijakan pemerintah. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Terkhusus pula tenaga medis yang sungguh-sungguh terus berjuang untuk menangani para pasien COVID-19. Demikian pula para ahli sesuai kepakarannya masing-masing, baik pendidikan, sosial, ekonomi, yang juga terus mencari langkah-langkah jalan terbaik untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, terkhusus GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan, dalam rangka mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang diselenggarakan, maupun pelayanan-pelayanan yang mewujud di dalam kegiatan diakonia ke dalam maupun keluar, sebagai wujud tanggung jawab moral, sosial, spiritual kehidupan gereja. Engkau juga menuntun dan menyertai. Terkhusus GKJ Salatiga Timur di dalam mempersiapkan diri untuk membiakkan 3 pepandan Karanggondang, Glawan, Gumbang, Setro, dan juga menabiskan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko pada tanggal 18 Februari 2021 nanti. Tuhan rahmati dan restui, sehingga apa yang kami rancang boleh berjalan dengan baik dan lancar, biarpun dalam situasi pandemi virus corona. Terkhusus ya Tuhan, untuk umat-Mu, GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulan harapan dan kebutuhan hidupnya, anak-anak sampai adiuswa, berayat-berayat Kristen, senantiasa Tuhan mampu mereka untuk berharap dan terus yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga melalui keyakinan bahwa Allah senantiasa ngrekso jangkung rimati, mereka terus membangun iman, pengharapan, kasih dan syukur. Bahkan satu dengan yang lain terus saling memperhatikan, mendoakan satu dengan yang lain, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Engkau
Allah Immanuel yang beserta kami, sehingga kami juga dimampukan untuk menjalani sepanjang tahun 2021 nanti. Demikian pula ya Tuhan umat-Mu GKJ Bandungan, terkhusus Bapak Pendeta Matius Rusmianto yang sedang berproses dalam pemulihan kesehatannya, Tuhan menganugerahkan berkat pemulihan kesehatan. Demikian pula umat-Mu di GKJ Bandungan, dalam menjalani aktivitas kehidupan setiap hari, anak-anak sampai adiuswa, berayat-berayat Kristen yang ada di GKJ Bandungan, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka terus merasakan pemeliharaan yang dari Allah, pangrekso panjangkung pangrimat yang dari Allah, sehingga mereka juga terus melanjutkan iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Dengan demikian mereka juga terus saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, berkat-Mu, penyertaan-Mu tak henti-hentinya nyata di dalam kehidupan kami, sehingga bagian kami itu terus percaya dan mempercayakan segala harapan, pergumulan, kebutuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau maha adil, Engkau maha bijaksana, menyatakan yang terbaik untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami masing-masing. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Allah. Inilah ya Tuhan panuwun dan panyuwunan kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 335, Manusia Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kata diberi makan
sela. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Pujilah Kau Bapa, Rahini dan Jabar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Inilah ya Tuhan, salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh
bernilai dan tinggal tetap. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama mengakhiri ibadah Tahun Baru 2021 ini dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 202 bait yang pertama, Yesusku, Juru Selamatku. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu.